fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Qina, dan elakkan kami daripada api neraka. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi kita tidak mau di saat dengan kita sudah menikmati kenyamanan hidup, nikmat malam hari ini bakalan makan nasi mandi lagi, nikmat makan nasi dagang lagi, nikmat makan nasi kerabu lagi, nikmat yang balik dengan Camry-nya, yang balik dengan kancilnya, yang balik dengan Maggie-nya, yang balik dengan jintunya, yang balik dengan Efritunya, yang balik dengan hamarnya, yang balik dengan hemarnya. Masya Allah, tabarakallah, nikmat dengan transportasinya, nikmat dengan peralatan komunikasinya. Mana kalau kenikmatan itu yang terlihat pada kita di dunia? Lama mana kita duduk di dunia? Lepas hidung kita sudah tidak bernapas, mata kita sudah tidak melihat, mulut kita sudah tidak bercakap, kaki kita sudah tidak melangkah, tangan tidak dapat bergerak, jantung sudah tidak berdenyut, semuanya sudah berakhir. Kita 7 alam penantian, Masya Allah, tabarakallah, mungkin sampai ribuan tahun baru dengan kita dihidupkan kembali untuk alam akhirat, untuk Allah muhasabah segala aktiviti kegiatan dan juga dengan segala perilaku kita sepanjang kita hidup di dunia. Jadi kalau hanya kenikmatan yang kita rasakan hanya pada waktu kita di dunia saja, sedangkan untuk di dalam alam kubur nanti, pada masa penantian di alam barzah, dan juga pada hari akhirat yang tidak ada kesudahannya, itu masih remang-remang tidak pasti. Itu memang betul-betul cukup menakutkan dan membimbangkan. Jadi tempat dan bijaknya tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada malam hari ini, dan hubungannya dengan dua mukadimah kita tadi, di mana dengan kita tidak mau peluang hidup yang Allah bagikan kepada kita menjadi sia-sia. Kita tidak ingin sia-sia dengan waktu, tidak ingin sia-sia dengan kesempatan, tidak ingin sia-sia dengan ibadah. Bukan semua orang beribadah, bukan semua orang datang ke masjid, bukan semua orang menyembah Allah, bukan semua orang melaksanakan sembahyang, bukan semua orang berzikir. Tapi juga dalam waktu yang sama, tidak semua orang yang beribadah itu ternyata makbul, diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab dia masih guna rasionalnya. Kenapa? Sebab benar dia masih guna akal pemikirannya. Jadi kalau kita tanyakan siapa dia, sehingga sampai berinisiatif untuk melakukan satu perkara baru yang tidak ada pedoman dan panduannya daripada Allah dan Rasulnya, sehebat apapun manusia, tadi sudah kita lihat kehebatan manusia, ternyata masih ramai yang tidak kenal Allah. Soviet, tak ada Tuhan. Itu dalam berapa juta manusia yang ada di situ. Jepun, matahari yang disembah. Hindu dengan kuil dengan patungnya. Buddha juga dengan patungnya. Jalan pakai kain ihram terus-terusan kuning itu kan. Kain ihramnya kuning itu. Sama berbahasa pertama kali mereka itu pada tuh di Bangkok tahun 74 kalau tidak salah. Masa pesawat transit di sana. Jadi dalam hati setahu kita orang dalam ihram itu hanya pada waktu di Mekah ya. Ini orang pakai ihram dan warnanya kuning lagi. Ihram di mana? Tahu di mana? Sa'i di mana? Untuk di mana? Pada Arafahnya mana? Itu pertanyaan yang bermain dalam kepala kita. Hebat atau bukan tidak hebat? Ada akal, ada pemikiran. Sampai sekarang apalah kalau zaman Nabi Allah Adam dan juga masa setelah beliau meninggal dunia, ada orang menyembah kuda, ada orang menyembah patung. Kenapa pada saat itu kecanggihan teknologi tidaklah sebagaimana di zaman kita sekarang? Sebagaimana kita katakan tadi, Allah takna biarkan manusia mabuk berbayang dengan akal pemikirannya, tidak tahu hal tujuh, maka Allah utus para nabi-nabi dan rasul untuk memberikan pedoman hidup macam nih. Kan kita ingin berhasil, kita ingin selamat, kita ingin bahagia, kita ingin untung. Tidakkah dengan kalian semuanya itu ciptaan daripada Allah? Ini pertanyaan yang pertama. Pikir sebelum kita mengaku kepada sesiapa saja, sebelum kita mengabdikan diri kepada sesiapa saja, sebelum kita menyembah sesiapa saja, betulkah kita ciptaan Allah? Udah yang ciptaan kita. Matahari
matahari yang menciptakan kita, bulan yang menciptakan kita, batu yang menciptakan kita. Coba buktikan. Bahkan patung yang disembah tadi itu yang buat kita, dia tak bergerak, tertolak macam itu, tumbang. Kita kata apa sih? Minta maaf kita mencerca Tuhan orang kita. Cuma kita nak bicara sedikit secara rasional ya. Jadi Buddha itu berdiri, Buddha atau apa kan namanya berdiri? Tahu tangannya macam mana tangannya? Dia akan macam itu atau tak pasti sebenarnya. Dan yang secara pasti yang saya tengok itu dia berdiri loh. Apalagi yang berkunci itu la ilaha illallah. Kita terus lagi. Yang naik kuda, yang berkunci, jaga kelihatan, jaga pakaian, la ilaha. Itu jadi itu siapa yang sepatutnya tukang ukir yang membuat patung yang demi patung disembah. Kenapa? Sebab itu kehebatan daripada tukang ukir, sehingga sampai jadi Tuhan yang sebesar itu. Bukan Tukung, bukan Buddha, bukan Hindu, nah, bukan itu semuanya yang menciptakan manusia. Pikir. Jangan sampai dengan seorang Badawi yang tidak pernah mengaji dan juga yang tidak pernah membuktikan dan menggunakan kecanggihan teknologi sebagaimana di zaman kita sekarang ternyata lebih mengenal sang penciptanya daripada manusia zaman modern. Jadi kata Al-Arabi tadi itu alaysa al-azir al-asar yadullu al-asir. Tidakkah bekas itu menunjukkan atas adanya yang memberi bekas atau orang yang berjalan? Wal ba'nu 'alal ba'ir, dan kotoran itu adanya ba'ir, adanya onta yang membuang. Al asaru bekas, alal asir daripada pijakan orang yang berjalan. Wal ba'ru tai onta itu membuktikan ada onta yang mengeluarkan. Alaisa, tidakkah langit yang terdiri pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semakin canggih teknologi dunia, semakin banyak kekayaan yang dapat kita buktikan, semakin banyak mukjizat-mukjizat yang tidak dapat dipecahkan dan dirungkaikan oleh salafun saleh, semakin canggih, semakin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan juga yang kita pelajari. Apakah dunia yang segitu hebat tidak ada sang pencipta dan pembuat? Tidakkah itu menunjukkan alal khaliqil a'zam al-alimil khabir? Itu perkataan seorang Arabi sejak pada beberapa abad yang lalu, pada saat dia mengambil satu kesimpulan, kalau adanya bekas mesti ada yang membekasinya, kalau adanya kotoran mesti akan ada yang mengeluarkannya. Tentu dengan dunia yang mempunyai abrad dengan jutaan planet yang ada di angkasa lepas atau yang ada di angkasa luar, itu pasti dan pasti menunjukkan kepada sang pencipta yang luar biasa. Allah Ta'ala biarkan kita tergantung-gantung semacam itu. Jadi ta'anak nanti ada lagi yang menyembah lembu, ta'anak ada lagi yang menyembah kerbau, ta'anak ada lagi yang menyembah patung. Menangis betul. Tolong ya Allah, Tuhanku, bagikan aku kesejahteraan. Dia paham tidak, dengar tidak, apa minta dengan dia. Tapi bodohnya sutradara kadang-kadang, ataupun juga dengan pengarah film, begitu manusia meminta kepada Buddha atau juga kepada makhluk, kepada patung, seketika dia bermunajat, seketika dia merintih-rintih di hadapan Tuhan Subhanahu tadi itu, datang angin. Pernah tonton film-film yang begitu tuh? Itu mengalahbuani dan mengelirukan. Begitu dia berdoa, begitu dia meminta kepada patung dan juga kepada Tuhan Subhanahu tadi itu, ternyata berubah total. Maka dengan kilatnya, dengan petirnya, dengan awannya, dengan cahayanya, dengan tsunami-nya, dengan lautnya, semuanya bergerak dengan aksi daripada makhluk-makhluk tadi itu yang seolah-olahnya itu adalah perintah daripada Buddha dan perintah daripada Tuhan yang disembah. Dan pada hakikatnya kita tengok, kita perhatikan, jangankan mampu berbuat seperti itu, mendengar saja tidak, melihat saja tidak, sedang saja tidak. Kalau kita cerca terkesan tadi, minta maaf lah dengan bahasa ini bodoh betul. Masa saksi tapi kita paham. Tak tahu tak? Kami sekarang lagi asik-asiknya berkempen bagi kemenangan kepada kami. Tak paham. Tak paham. Tahu tak, tidak dekat nih, tinggal dalam 10 hari, jangan lagi 5
kita dengan tukang sampah, tukang apa, kita cakap apa kabar, kata dia baik. Dia kita tanya apa kabar, tak jawab apa-apa, tak ada jawaban apa-apa. Tapi kenapa disembah? Itulah problemnya. Allah kasihan, tanah biarkan rusak semacam itu. Allah utus seorang Rasul min anfusikum, daripada diri kalian, yang terbaik, yang amanah, yang jujur, yang mulia. Allah berfirman dalam sebuah diskusi, aku lihat semua makhluk ciptaanku, durian Nabi Allah Adam alaihi salam, ternyata tidak ada insan yang paling bening, yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling dengan segala kesempurnaannya daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang layak untuk mendapatkan gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup pada para nabi-nabi dan rasul, dan yang paling layak dengan gelar Sayyidu, penghulu pada para nabi-nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu anak Adam dengan tidak ada rasa sombong atau dengan tidak ada rasa angkuh. Biadi, di tanganku nanti pada hari kiamat, liwaul hamdi, bendera sanjungan dan pujian. Itu ungkapan kata daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara daripada rahmat anugerah inayah Allah Jalla wa'ala kepada manusia, setelah dengan mereka meyakini tidak ada yang mengatakan bahwasanya manusia ciptaan manusia, atau manusia adalah ciptaan atau produk daripada Amerika, atau juga produk daripada Jepun, atau juga daripada Eropa. Jadi kalau kita pikir, ternyata hampir tidak ada perbedaan antara agama dengan agama yang diturunkan oleh Allah. Beda rasulnya, beda umatnya, beda zamannya, beda tempatnya, beda waktunya, tapi tidak ada perbedaan akidah yang disampaikan oleh mereka. Akidah semuanya anibudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kau mensekutukan sesuatu kepadanya. Ini kita sepakati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru paham dalam ubudiyah kita yang terbaik, ibadah yang ketika Nabi kita dijemput pada malam 27 Rajab pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ibadah yang mengkombinasikan macam-macam jenis ubudiyah yang ada di dalamnya, ibadah yang pada tiap waktu dengan kita boleh melaksanakannya, kecuali pada tempat-tempat dan pada waktu tertentu yang dengan kita tidak boleh melaksanakan. Ibadah yang sebagaimana pernah saya katakan dahulu, yang tidak membeda-bedakan antara amir dengan makmur, yang memerintah dan yang diperintah, yang besar dan kecil, laki perempuan, sehat tak sehat, mampu tak mampu, dalam kondisi keadaan yang seperti apapun, selama akan pemikirannya was dan sehat, selama itu juga dengan ibadah tersebut wajib dilaksanakan. Puasa kalau pada waktu sakit tak wajib dikerjakan. Haji kalau pada saat tak ada duit tidak wajib kita datang ke sana. Dengan zakat belum pernah bayar zakat karena tidak ada yang disakatkan, yang disakati duitnya tak ada. Tapi kalau dengan sembahyang ada duit, ada pangkat, sehat ataupun juga tak sehat, mampu ataupun juga tidak mampu, kerdil. Apakah dengan dia? Nah, dari sangka pakatan ke hijau ke biru untuk bahasa orang sekarang. Masya Allah, di mana-mana bendera. Jadi kita kadang-kadang pikir juga. Jadi kata Haji Zul, kaya orang yang buat bendera. Kaya untuk satu bendera totakan RM1, ada apa RM1? Dan semua fashion ada, yang bagus ada, yang kecil ada, yang atas gunung juga ada, yang gunung letak ada RM10. Sebab biaya untuk meletak atas gunung itu mungkin dah beratus-ratus, dan cukup 100. Masya Allah, tabarakallah, macam manapun dan dalam keadaan apapun, yang kalau pada disuruh dengan Allahu Akbar, dia harus datang, dia harus patuh, dia harus taat, dia harus menggerakkan anggota tubuhnya, raki'an, sajidan, musabbihan, mudzakiran, rakiban, zakiran,
billahi jalla wa'ala. Allahu Akbar. Itu sudah kita pahami. Jadi dalam sembahyang tadi itu ternyata selepas kita takbir, selepas kita tolak dunia ke belakang kita, istriku, politikku, dia lagi kita berkempen deh, belakang juga, nanti lepas sembahyang baru kita berkempen. Ini ada urusan penting nih, nanti urusan baru sembahyang dulu, baru kita ada urusan. Itu hakikat yang pernah kita sebutkan. Kita tolak, bukan tolak ke depan. Tolak ke depan nanti masih ada di depan, kita tolak ke belakang, supaya dunia itu ke belakang kita akan mudah kita melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar. Selepas Allahu Akbar kita buat pendahuluan. Kan tak ada orang kalau nak melamar pun mesti ada pendahuluan dulu. Nak ceramah pun ada pendahuluannya, nak makan pun juga ada pendahuluannya, semuanya ada mukadimahnya. Jadi segala-galanya ada pendahuluannya. Maka pendahuluan daripada sembahyang tadi itu kita membuat pernyataan di hadapan Allah dengan membaca doaul istiftah. Selepasnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya semata-mata bagi Allah sang pencipta alam semesta. Begitu dalam pengakuan kita. Alhamdulillah, Allah yang bagi kita petunjuk, Allah yang bagi kita hidayah, Allah yang bagikan kita taufik, Allah yang bagikan kita segala-galanya. Yang semuanya adalah ciptaanku. Sebab kalau seandainya manusia, produk manusia, kenapa masih ada orang yang berkawin 10 tahun, 15 tahun sampai belasan tahun tapi belum ada anak lagi? Menurut kenapa? Kalau memang leluasa daripada manusia, minta maaf dengan bahasanya, untuk memproduk manusia, berarti kalau ada laki-laki dan perempuan mesti jadi. Tapi kenapa ada yang tidak hidup? Tapi kenapa ada yang mati? Rupa pula tidak sama. Kita ada tengok produk kita kalau yang namanya jin itu semuanya. Paling bedanya kalarnya saja. Takkan jin itu jadi jin ibrit. Kalau memang Camry tahun 2012 kita ada tahu modelnya seperti apa. Beda dengan Camry pada tahun 2006, 2007 dan seterusnya. Sama bentuk, tapi ciptaan yang satu ini ternyata tidak sama. Nih dengan stek jari, pas sebut stek jari bahasa kita sini, cap jari tak sama antara satu dengan yang lain. Rupa tak sama. Yang paling aneh lagi, Pak sama Bapak Abdul Qahar atau Bapak Saleh, Mak Salehah, anak Salehin. Ternyata sedikit pun tidak ada keserupaan antara Salehin dengan Mak Salehah dan juga dengan Pak Saleh. Lahir anak yang kedua bagi nama Salehun. Hidung beda betul, tak sama pada kilat yang sama. Aneh kan? Coba takkan hari ini Mini Cooper dengan kelangnya, takkan pada saat dibuat di produk pada tahun yang sama ternyata modelnya bermacam-macam. Itu tak ada macam. Ibu bapak yang sama, lahir 3, 4, 5, 6 orang anak, ternyata rupa tidak sama, berpikirnya tidak sama, gaya hidupnya tidak sama, emosinya pun juga tidak sama. Yang itu cepat naik angin, yang itu relek aja. Tak urusan. Dimarah sama emak, makasih, dimarahin, tidak ada masalah. Yang satu sedikit saja sudah meluting. Anaknya siapa? Bukan anak orang lain, anak kita juga. Pastikan kita dana berapa? 6 ke 6 yang rupa tak sama. Cara berpikirnya tidak sama, gaya hidupnya tidak sama. Ini yang semacam ini bukan makhluk yang punya ciptaan. Sebab kalau ciptaan makhluk banyak kesamaan dan juga keserupaannya. Ini ciptaan yang menciptakan makhluk, ini ciptaan yang menciptakan alam semesta. Maka ucapan Alhamdulillah tadi itu pada hakikatnya adalah ungkapan hati, luahan hati dan rasanya kita luahkan pada waktu kita sedang melaksanakan ibadah yang paling afdal, yang isinya itu sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat hidayah, anugerah hidayah, bimbingan yang Allah bagikan kepada kita dengan perantaraan penghulu para nabi-nabi dan rasul Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah yang kedua.
tajuk selepas adzan Isya insyaallah. Allahu Akbar, supaya paham nanti. Saya pun minta maaf dengan ini. Rasa meleleh kenapa tajuk bid'ah lagi yang diangkat. Saya sudah beberapa kali cakap tentang bid'ah di TV Hijrah bid'ah, di Radio Aikim bid'ah, di pengajian bid'ah. Takkan Masjid Mu'ad juga cakap tentang bid'ah juga. Jadi tadi terpikir apa tujuannya? Apakah begempet itu bid'ah? Nah, itu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rupanya setelah ada keyakinan kita tadi itu yang dengan kita dari ciptaan Allah, dan kita mengetahui target matlamat kenapa Allah ciptakan manusia. Ini sudah dalam satu tajuk berbicara kita dahulu, bukan karena untuk makan, bukan karena untuk hidup, bukan karena untuk melihat, bukan karena untuk berpakaian, bukan karena untuk mengejar itu dan ini, sebab sudah lengkap dunia dengan segala keperluan yang kita sebutkan. Untuk makan banyak yang makan, untuk minum banyak yang minum, untuk melakukan hubungan yang satu dan banyak, bahkan dengan kemampuan yang lebih daripada kemampuan manusia. Jawabannya secara mudahnya, manusia diciptakan adalah untuk ibadah. Oke. Kemudian yang kedua, ya Allah, kami bertanya, kalau memang kami diciptakan untuk ibadah, tentunya amal ubudiyah kepadamu itu tidak akan mungkin terlaksana kecuali kalau pada saat dengan penunjangnya lengkap, komplit dan cukup. Dengan kesehatan jasmaninya, dengan kemudahan hidupnya, tempatnya, makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, udaranya, airnya, tanahnya. Allah kata jangan pikir tentang benda-benda yang disebutkan tadi itu, sebab semuanya aku telah ciptakan secara beri semuanya. Aku haturkan udara untuk kamu bernapas, aku haturkan tanah untuk kamu berpijak ke sana dan kemari, air untuk minumanmu, makanan tidak terhitung banyaknya, segala keperluan Anda. Kalau Allah bagikan umur kepada seseorang sepanjang umur Nabiullah Nuh, kalau sampai sekian juta tahun sekalipun, tidak akan habis anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada manusia. Oke, kalau macam itu, satu, kalian ciptaanku. Kemudian yang kedua, aku telah hantar seorang nabi yang akan memandu kamu untuk beribadah kepadaku. Sebab target kita diciptakan adalah untuk ubudiyah, untuk mengubudiyahkan diri, mengibadahkan pakaiannya, makanannya, minumannya, teknologinya, semuanya, mengibadahkan ubudiyah kepada Sang Pencipta. Maka agar dengan kalian dapat melaksanakannya dengan baik, aku utus seorang nabi dan rasul, dan selepas kamu dapat mengubudiyahkan segala-galanya dalam hidupmu, politikmu, negaramu, kegiatanmu, aktivitimu, tidur bangunmu, pakaian dan perhiasanmu, makan dan minummu, hidup dan matimu, kalau kamu sudah dapat mengubudiyahkan segala-galanya itu kepada Allah Jalla wa'ala, maka akulah yang akan memberikan balasannya. Nah, pikir sejenak. Jadi kenapa nanti kita bersabda dalam sebuah hadis akan kita ulang kembali nanti selepas adzan Isya berkumandang, man ahdasa bi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa berinisiatif dalam urusan agama yang tidak terpandu atau yang tidak tercakup, atau yang tidak mendapatkan landasan dan bimbingan daripada agama, maka itu akan ditolak, sebab dia memberikan balasan itu adalah Allah. Jadi jangan sampai dengan kita melakukan satu kegiatan yang kita laksanakan, kalau pada saat tidak ikut panduan daripada Allah dan Rasul, kalau tidak ikut pedoman daripada hukum hakam, kalau tidak ikut aturan yang diciptakan oleh Sang Pencipta, jangan lalu menghayal, bahkan tidak boleh menghayal kita ingin mendapatkan balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Ini kita di berjalan nih, ini bukan senyap, ini bukan dilarang. Jantung kita berdenyut tapi menghabiskan hitungannya, mata kita berkedip juga menghabiskan kedipannya, umur kita berjalan menghabiskan leluasa yang Allah bagikan kepada kita. Kita tidak mengarah kepada belakang, kita tidak menuju belakang, kita menuju depan. Duduk, berdiri, sedar, tidak sedar, mau, tidak mau, waras, tidak waras, dan macam manapun kita tetap dikejar waktu. Tidur, umur berjalan. Senyum, umur berjalan. Ketawa, umur berjalan. Santai, umur berjalan. Bukit Jalil, umur berjalan. Di mana saja, umur berjalan.
Allahu Akbar. Maknanya dengan kita akan sampai kepada penghujung kita masing-masing. Kalau begitu, jalan yang pertama yang akan kita bayar ada tiket sudah kita beli atau sudah ada tempatnya, sudah ada set khusus kita pada pesawat akan membawa kita pergi nanti. Nama pesawat itu adalah barzakh atau juga kubur. Entah barisan yang keberapa kita ditempatkan, setnya berapa, 7, 8, 0, 5, 6, C, KB-nya itu terserah. Yang secara pasti tidak ada orang yang terelak daripada penumpang yang akan kita tuju nanti. Tidak ada seorang yang luput daripada pesawat yang akan membawanya kemana, membawanya ke alam kubur. Setelah kita dibawa ke alam kubur, kita akan dibawa kembali kepada alam akhirat, yang pada hari alam akhirat nanti manusia terbagi kepada dua kumpulan. Kumpulan ashabul jannah, ja'alanillah wa iyyakum min ahli jannah, moga-moga kita menjadi ahli surga. Dan kumpulan yang kedua, wal iyadu billah, kumpulan ahli neraka. Lepas itu habis perjalanan hidup manusia. Oke, ini bahasa rasional, tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan campaign. Kalau pada saat kita meyakini kita ciptaan Allah, Allah kata awak apa yang pikir bagaimana nanti berjalannya peredaran matahari, la syamsu yang membagi laha an tudrikal qamara wa lan lailu sabiqun nahari wa kullun fi falaki yasbahun. Matahari tidak akan menyekat, menghambat, mengganggu laluan daripada bulan. Begitu juga sebaliknya, masing-masing berjalan ikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana keperluan kalian agar dengan makanan tadi itu jadi sedap, bagaimana agar dengan buah itu menjadi enak. Pernah kita tanyakan itu dengan manggis, dengan buru mangga, rambutan, durian, cempada, dogong, sebutkan apa lagi nama buah, nangka, yang Belanda itu apa tuh? Ada tebikal Belanda kan? Durian Belanda. Manisnya tuh macam mana Allah boleh aturkan. Kita kalau nak buat teh manis, kita kena banjok, kena masukkan gula dulu, banjok lagi, kacau dulu, baru manis. Nak manis lebih tambah tanah, silakan. Kenapa? Gula sudah ada dalam tubuh, sudah kena anjing manis, tak boleh gula lebih. Akhirnya minum teh tak pakai gula, susu tak pakai gula, madu sudah ada gulanya, apa takut lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu keperluan yang kita perlukan tadi itu Allah aturkan sedemikian rupa tanpa mengharapkan balasan sedikit pun daripada Anda. Yang penting kamu leluasa untuk mengobodakan dirimu kepadaku. Betul, betul, kita akur. Jadi apa yang tak ada? Manisnya sesuai dengan selera, masanya sesuai dengan selera, enaknya sesuai dengan selera, nyamannya memang itu adalah target kita. Alhamdulillah. Oke, selesai. Bila azan dekat tak? Kikik dekat. Dia belum sampai pada tajuk lagi, la ilaha illallah. Saya ada pergi, tenang saja. Yang penting kita sampai ke pasir. Yang penting kita sampai pada tujuan. Jadi mukadimahnya agak panjang, tapi dirampungkan dulu mukadimah yang panjang tadi itu supaya kita boleh sampai pada sasarannya kita. Kita dengar haluan azan terlebih dahulu, disahut. Malam ini insyaallah kita bagikan peluang untuk sisi soal jawab selepas habis kuliah kita insyaallah. Rumah dibangun. Apakah hanya sekedar dengan kita menyiapkan bahan secara lengkapnya, batu, pasir, tembok, batu, pasir, bata, semen, tambah dengan air, besi, dan juga dengan keperluan-keperluan lainnya? Atau kita punya target yang pada suatu ketika nanti dengan kita akan duduk di rumah yang dibangun. Target kita bagaimana kita boleh duduk dengan selesa. Kerja untuk apa? Agar dengan kita mendapatkan hasil. Kawin untuk apa? Agar dengan kita berketurunan. Begitulah seterusnya. Sekarang dengan bahannya Allah dah bagi.
kesehatannya, waktunya, umurnya, makanannya, minumannya, udaranya, airnya, keperluannya, semua keperluan yang kita perlukan yang sebagian besarnya tidak kita manfaatkan, tapi tetap Allah bagi. Habis umur kita, tapi masih tidak habis, masih belum habis udaranya, makanannya, airnya, macam-macam, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini kita sepakati terlebih dahulu. Oke, begitu. Kalau tadinya yang kita targetkan itu adalah hasil, yang kita targetkan itu adalah keuntungannya, yang kita targetkan itu adalah kesudahannya, dapat kita tempati, dapat kita pakai, dapat kita makan, takkan dengan kita beli bahan-bahannya saja. Masalah tabarakallah, bawang putihnya, bawang merahnya, tuh dengan apa, dengan garam itu, dengan telur itu, dengan apa, terus kita aduk, kita gulai, kita masak. Tentu dengan kita targetkan makanan yang lezat, yang enak dan nyaman dimakan. Akhirnya jadi kerapu, akhirnya jadi kandar, akhirnya jadi goreng, akhirnya jadi tom yum, akhirnya jadi martabak, akhirnya jadi nasi kerapu. Sudah jadi itu, akhirnya jadi apa lagi? Habis makan tidak banyak. Dengan terlampau banyak akhirnya lupa menyebut berulang-ulang lagi dengan sebutannya. Kesimpulannya agar kita makan enak. Nah, kalau macam itu, dengan segala kemudahan yang Allah bagikan tadi itu, kita tidak mau atau tidak boleh, tidak benar meminta balasan daripada yang bukan membuat aturan. Jadi ternyata yang menjanjikan akan ada balasannya, berhala tidak pernah jadi, patung tidak pernah berjanji, bulan matahari tidak pernah berjanji, bintang, pohon kayu semuanya tidak ada satupun yang menjanjikan balasan kepada manusia saat ketika mereka menyembahnya. Yang menjanjikan balasan yang abadi nanti pada hari akhirat, surga kepada orang-orang yang melaksanakan taat dan setia kepada Sang Pencipta, neraka waliyadzubillah kepada yang melakukan perkara yang sebalinya. Yang menjanjikan balasan tersebut itu adalah Allah Jalla wa'ala. Buat kesimpulan, mungkinkah kita mendapatkan balasan daripada Allah kalau kita tidak ikut aturan Allah? Mana boleh bekerja dengan perusahaan Pepsi, Coca-Cola, terus dengan kita nak minta digaji dengan merenda? Kata coba kata kerja dengan siapa? Dengan peradua ganjil ya. Carilah gaji, ambillah gaji daripada peradua. Takkan peradua yang gaji. Kalau kita kerja dengan syarikat peradua, takkan dengan peradua yang keluarkan duit. Itu logik. Jadi dengan kita bekerja untuk siapa? Kita bekerja, kita beribadah, kita membudiakan diri ikut panduan kehendak Sang Pencipta. Dan yang menjanjikan balasannya pun dengan surga dan neraka pun juga Sang Pencipta. Kalau macam itu ikuti kehendak dan peraturan Sang Pencipta. Tapi macam mana ya Allah? Dengan kami boleh mengikuti peraturanmu. Siapa kami? Siapa Sang Pencipta? Siapa kami? Siapa Allah Jalla wa'ala? Jangankan kita dengan Sang Pencipta, kita dengan sesama makhluk pun, dengan hadir pada detik kita sekarang atau pada malam hari ini, kalau saya tanyakan pertanyaan yang pertama pada diri pribadi saya sendiri, muslimin muslimat tidak ada satupun yang ketinggalan. Kira-kira kita sudah pernah menamu tak ke istana Tuan Sultan atau yang di Pertuan Agung tuh yang dekat Jalan Duta? Pernah? Jadi sudah pernah berapa kali? Tidak pernah. Tapi kita belum pernah menamu ke sana, kita belum pernah naik ke situ, kita belum pernah tinggal di sana. Itu dengan sesama makhluk pun ternyata dengan kita masih belum dianggap layak untuk kita datang berkunjung ke sana. Bagaimana kalau dengan kita dengan Sang Pencipta kita? Kadang-kadang sebuah perusahaan tak layak, tidak menganggap kita layak untuk menjadi tetamu kehormatannya. Allah, Masya Allah, tabarakallah, rumah besar, cantik, indah sekali, pemandangan samping menyamping, cantik, depan laut, samping menyampingnya gunung. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu kami berangkat daripada Rabat menuju Fes, sebelumnya menuju Meknes, Maroko.
Maroko, Masya Allah, dikira Maroko itu seperti Afrika, dikira Maroko itu seperti Arab Saudi, dikira Maroko itu seperti Mesir. Rupa-rupanya Masya Allah, tabarakallah. Katakan Afrika, memang dia di Afrika. Katakan seperti Eropa, memang dia dekat dengan Eropa. Katakan dia Arab, memang dia bangsa Arab atau orang yang berbahasa Arab. Masya Allah, dengan pemandangan yang cantik, lawa indah sekali. Masya Allah, tabarakallah. Di sepanjang jalan, jadi sahabat kita yang ikut sekali sampai habis dengan kamera dari ujung ke ujung semuanya cantik. Apa yang nanti gambar? Semuanya ada cantik, betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada saat dengan kita melihat sebuah istana, pada waktu dengan kita melihat sebuah bangunan yang cantik, ternyata yang terlintas dalam kepala, sampai detik ini aku belum sempat atau belum berpeluang atau belum diberikan kepercayaan atau belum pernah dijemput untuk datang berkunjung berziarah melawat ke tempat yang berkenaan. Itu baru buatan makhluk. Bagaimana kira-kira dengan ciptaan Allah yang namanya surga, dan bagaimana kira-kira untuk kita berkomunikasi langsung, untuk kita berhubungan langsung, ingin mendapatkan pedoman, bimbingan untuk mengubudiyah diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas itu tidak akan mungkin, disebabkan karena beda posisi Khalik, makhluk, sang pencipta, yang dicipta, ma'bud, abid, yang disembah, yang menyembah, beda, betul. Jadi seperti perbedaan antara timur dan barat, dan tidak akan ada titik temunya. Tidak akan mungkin makhluk akan menjadi khalik, tidak akan mungkin abid akan menjadi ma'bud. Manusia akan tetap manusia sampai ke akhir hayat. Sang pencipta tetap sebagai sang pencipta yang tanpa ada kesudahannya. Jadi macam mana dengan kita akan ingin, bagaimana dengan kita boleh melaksanakan ubudiyah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala, sedangkan kita tidak ada tali penghubung, sedangkan dengan kita tidak tahu, sedangkan dengan kita tidak dapat berkomunikasi. Maka dengan perantaraan para nabi-nabi dan rasul yang diutus Allah, itulah dengan kita tahu cara kita melaksanakannya. Macam tuh, itu dengan tangan kanan itu 3 kali, itu dimulai dengan mengangkat tangan. Akhirnya macam ini, Anda harus berpakaian, Anda harus berwudu, Anda harus bertayamum, Anda harus menghadap kiblat, Anda sujud dengan 7 anggota, Anda harus merapatkan jari tangan, Anda mengangkat siku, Anda harus berpuasa, dimulai daripada awal bulan, nanti pada saat tengok bulan yang berikutnya pada bulan Syawal, Anda sudah diwajibkan untuk berbuka. Begitulah seterusnya, pedoman hukum tadi itu daripada para nabi-nabi dan rasul. Apa perlunya kita dengan para nabi-nabi dan rasul? Sebab mereka lah yang diutus Allah untuk menyampaikan kehendak Allah tadi itu kepada makhluk. Maka Nabi kita bersabda, sesiapa saja membuat satu inisiatif baru, man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa berinisiatif melakukan satu perkara baru, ma laisa minhu, yang tidak mengikuti landasan, yang tidak terpadu kepada landasan hukum, yang tidak terpadu dengan bimbingan agama, bahwa radun, maka itu akan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Sebab tadi kita sudah tahu, tidak akan mungkin boleh disamakan antara Allah dengan manusia, tidak akan mungkin disamakan antara khalik dengan makhluk, antara ma'bud dengan abid, tidak akan boleh disamakan antara kita yang dicipta dengan sang pencipta kita. Kalau seperti itu, kita akan ikuti pedoman dan aturan sang pencipta kita yang telah disampaikan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Allah katakan, awak nak dapatkan balasan tak nanti daripada aku? Ya Allah, nak dapatkan balasan yang banyak? Tentu. Nak mendapatkan balasan yang istimewa? Iya. Nak mendapatkan balasan yang abadi? Betul. Nak mendapatkan balasan yang kesudahnya itu dalam surga? Naam ya Allah. Kalau memang macam itu jawabannya daripada kita, ikuti pedoman daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Jangan buat ijtihad daripada akal pemikiran kita yang kerdil. Jangan buat inisiatif daripada akal pemikiran yang tidak mampu. Tadi sudah kita sebutkan dalam mukadimah kita tadi itu, selama hampir sekian ribu tahun
ternyata tetap saja masih ramai lagi orang yang menyembah selain Allah. Berarti otak tidak dapat kita andalkan untuk kita memastikan elok atau tidaknya sesuatu. Eloknya sesuatu kalau ikut pedoman hukum, eloknya sesuatu kalau ikut panduan syariah, eloknya sesuatu kalau kita ikut sunnah Rasulullah, eloknya sesuatu kalau kita berpedoman kepada ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, nah berjumpa dengan Allah, mendapatkan balasan Allah, dari kepada Allah dengan aman dan selamat, menjadi penghuni-penghuni surga Allah, ikutilah aku. Aku bukan malaikat, aku itulah manusia semacam mana kita, makan minum kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang menangis, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang teraniaya, kadang-kadang terganggu. Jadi kita tidak bukan seperti robot. Pada saat kita lukai atau dilukai oleh umat Nabi kita terluka, saat ketika dicerca Nabi kita sedih, saat ketika dimusuhi Nabi kita terganggu, begitulah seterusnya. Ikuti beliau. Kenapa? Sebab beliau adalah utusan daripada Allah. Maka sesiapa saja yang melakukan satu perkara baru, tapi perkara baru yang seperti apa? Perkara baru yang tidak berpedoman kepada hukum. Jadi jangan lupa, kesalahan daripada teman-teman kita pada saat membid'ahkan perkara-perkara baru karena tidak disambung atau dengan hadis yang tidak dilengkapkan. Hanya baca barang siapa melakukan suatu perkara baru terus senyap. Sehingga Yasin malam Jumat Nabi tak baca Yasin. Biasanya baca Yasin. Ayo ini bid'ah juga di belakang Nabi. Itu dia. Baca Yasin bid'ah. Kullu bid'ah, bid'ah, Islam bid'ah. Memperingati hari kemerdekaan, senyap. Tak berani, sebab akan ditunggu oleh Bukit Aman. Kalau berani katakan ini perayaan hari kemerdekaan pada 31 Agustus nanti hukumnya juga bid'ah dhalalah, itu membawa kepada neraka. Paling berumur dalam 3-4 hari. Berikutnya tinggal di Bukit Aman. Betul. Jadi kenapa perkara-perkara yang kita sebutkan tadi itu dan kita dan tengok, memang kita sependapat kalau pada saat perayaan Maulid Rasul yang dirayakan dengan gitarnya, dengan drumnya, dengan keyboardnya, dengan maksiatnya, campur bau laki-laki perempuan, itu jelas maksiat. Tapi Maulid Rasulnya kita bahas malam itu di sini, ceramahnya, tilawahnya, zikirnya, salawatnya, tazkirahnya, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, qaradinul mu'ayyad bituhurin Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dhalikal fadlu min Allah. Dari sudut mana keharamannya? Daripada sudut mana kalau itu dikatakan dhalalah? Membeningkan hati, menyejukkan perasaan, dan mendekatkan diri kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, aqrabukum minni manzilatan ahsanukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat nanti tempatnya dengan aku pada hari kiamat, itulah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Jadi pada saat terserah siapa penganjur, jangan sensitif dengan penganjur. Yang kita lihat, kita berkumpul pakai serba putih, satu di Ceras, yang kedua kali di Dataran. Dataran pada hari itu menangis dan ketawa dalam waktu yang sama. Menangis sebab katanya baru kali ini aku pernah menyaksikan manusia nampak kelihatan sehat dan waras dengan pemikirannya. Yang betul saya coba jangan langsung diponis, jangan langsung komplain. Lihat dulu mukadimahnya. Dulu Dataran Merdeka, disco, dangdut, menari, dansa, benda-benda haram atau benda-benda makruh. Pada malam hari itu tengok orang ramai semuanya bersalawat. Wakil Perdana Menteri pun juga ikut bersalawat pakai baju gamis lagi, masyaallah tabarakallah. Selalu dia tengok, selalu masyaallah tabarakallah. Yang dulu kaki dangdut, kaki hiburan, kaki musik,
ya ibna Abdillah ya amali ya malatal khaifin wajrik. Lepas kasidah, lepas salawat, nanti ada siraman rohani lagi daripada Habib Ali bin Zainal Abidin. Masya Allah, bening lagi, teguhkan lagi perasaan kita, salawat lagi, salawat lagi, salawat lagi, sehingga salawat itu bersambung, tak mati kan? Ya Allah, tukang itu kerja sejak daripada pukul 8 sampai petang, sampai pukul 4 petang, tak pernah letih pun. Takkan dengan kita terasa letih. Kata sih, ada nilai ibadahnya, ada nilai mahabbahnya, ada nilai ubudiahnya, ada kebaikannya. Takkan yang semacam itu kita katakan akan berubah ke dalam neraka, sedangkan dia masih ikut pedoman yang telah digariskan oleh Sayyidina Rasulullah. Nabi kita kata perkara bid'ah yang sesat itu adalah malaisa minhu, suatu perkara baru yang tidak terpayungi, yang tidak mengikuti landasan agama, yang tidak termasuk daripada pedoman hukum hakam Allah Jalla wa'ala, itu yang ditolak. Nabi kita bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kenapa Nabi kita bercakap macam itu? Sebab Nabi itu kesiankan kita, kesiankan kita atau kesian kepada kita. Tanah kalau sampai dengan ibadah kita itu akan menjadi sia-sia. Kerja, tapi tidak dapat hasil. Ya Allah, apalagi bawang, mentega, McDonald's, keret, wortel, bawang putih, minyak, dan zaitun. Apa minyak yang kita beli itu di argan, minyak argan, itu minyak baru tuh. Kita coba dulu hasil minyak argan ini macam mana. Awal beli ada yang sampai 2-3 botol beli. Bukan untuk kecil, untuk besar. Tabarakallah. Katanya untuk mengawetkan muka, buat muka tidak akan keriput, tidak nampak kelihatan tua katanya. Semua orang teringin macam itu. Kalau memang betul-betul masjid, nanti tahun depan kita akan jual minyak argan di masjid. Coba, Masya Allah, tabarakallah. Jadi udah bermacam rempah-rempah yang dibuat tadi itu. Nah, pertama bawangnya digoreng, lepas itu masukkan air, lepas itu masukkan santan, lepas itu masukkan daging, lepas itu ditutup dalam 5 menit. Insyaallah nanti tunggu hasilnya enak dimakan. Kalau tak jadi enak macam mana? Tanah, letih beribadah ternyata tidak ada hasilnya. Hari kiamat kita tidak mendapatkan ganjaran apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan baginda, dengan amaran tadi itu, Nabi kita bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Elakkan, jauhi, hindarkan diri kamu daripada perkara-perkara muhdas, daripada perkara-perkara baru, macam manapun jeniusnya, macam manapun alimnya, macam manapun hebatnya, macam manapun kedudukannya, macam manapun ketakwanya, tetap tidak boleh berinisiatif melakukan satu kegiatan ibadah tanpa ikut pedoman hukum. Kenapa ikut pedoman daripada hukum? Kenapa ikut pedoman sunnah? Kenapa ikut baginda Rasulullah? Sebab Allah bagikan jalur daripada baginda sahaja, bukan kepada kita. Jadi bukan sudah kehendak kita. Allah Akbar. Syekh, kalau rukuk ke belakang kira-kira macam mana? Karena ini lemas sih, kalau rukuk begitu harus sudah biasa dah. Tapi kalau rukuk macam itu boleh tak? Tak boleh. Siapapun dia tak boleh buat rukuk macam itu. Atau misalnya karena sudah senang kan dangdut tuh goyangnya masuk ke berapa, jadi pada rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi hamidah dikebelakangkan dahulu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah kata terserahlah. Kalau anda nak berinisiatif semacam itu, kalau nak buat gaya baru, nanti siapa yang bagi balasan? Yang bagi pahala siapa? Yang bagi gejalanya siapa? Aku tak boleh bagikan balasan semacam itu. Sebab itu inisiatif kamu, sebab itu keinginan kamu, sebab itu kehendak kamu, sebab itu ijtihad kamu. Kalau nakkan balasannya daripada aku, ikuti pedoman hukum hakamku melalui baginda Nabi dan juga melalui Al-Quran yang diturunkan. Kalau tak nakkan Al-Quran, tak nakkan sunnah, tidak ikut berpedoman kepada baginda Nabi, silahkan saja. Tapi kamu nak kembali kemana? Pergi ke akhir Allah, kata si siapa semua.
yang dituju itulah jalannya Allah. Kalau yang akan menyudahi hidup itu adalah mati, kesudahan daripada mati itu adalah barzakh, selepas barzakh itu adalah akhirat. Akhiratnya siapa yang nanti dituju? Hanya satu saja, akhiratnya Allah Jalla wa'ala. Jadi itu bahasa sangat logik sekali. Takkan dengan kita berinisiatif melakukan sesuatu dengan satu perusahaan, dengan satu syarikat, terus dengan kita menuntut bayarannya, menagih upahnya atau nilainya atau dengan transaksinya kepada selain syarikat yang kita bekerja dengan mereka. Itu logik sekali. Jadi seperti itulah lebih kurangnya. Dari sinilah bijaknya dan tepatnya hadis tadi itu diriwayatkan. Nabi kita bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarkanlah diri kamu daripada perkara-perkara baru seperti apa? Misalnya pada malam 27 Rajab atau Jumat yang terakhir daripada bulan Rajab kita buat sembahyang. Kalau sembahyangnya kita kerjakan itu adalah sembahyang dengan niat sembahyang untuk bulan Rajab pada Jumat, malam Jumat yang terakhir, sepakat ulama mengatakan hadis itu maudhu. Tapi kalau dengan kita beramal pada malam Jumat seperti malam hari ini, malamnya mulia, waktunya mulia, tempatnya mulia, malamnya malam Jumat, bulannya bulan Ramadan, tempatnya di dalam masjid. Terus dengan kita duduk dengan tasbih, kita bertasbih semampu kita. Subhanallah, 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 sebanyak 10.000 kali katakan saja. Misal saja bid'ah hukumnya. Bid'ah daripada sujud mana? Satu, kita memang karena melihat waktu, yang kedua karena tempat, yang ketiga karena kesempatan, kemudian yang ketiga dengan amalan yang memang dengan kita disuruh bertasbih sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu wasabbihhu bukratan wa asila, uzkurullaha dzikran katsira wadzakirinallaha katsira. Kumpulan muslimin muslimat yang berzikir sebanyak-banyaknya. Memang kita dituntut untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi yang semacam itu, yang walaupun Nabi kita tidak pernah ajarkan, yang walaupun Nabi kita tidak pernah nasihatkan dan tidak pernah menyarankan, tapi masih terpayungi dalam payung hukum dan syariat. Kenapa? Sebab karena dia berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nabi kita bersabda, ana jadi suman zakarani, aku bersama orang yang senantiasa ingat kepadaku. Sehingga dengan seseorang tadi itu membutuhkan waktu daripada sejak bangun sampai tidur, daripada waktu bangun sampai tidur kembali, pada waktu makannya, pada waktu minumnya, pada waktu duduknya, pada waktu berjalannya, pada waktu mandunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cakap. Ada sebagian di celah-celah pertanyaan ditanyakan, orang bertanya la ilaha illallah, la ilallah, Allah. Ini ini yang mereka bid'ahkan ya. Allah atau sallallahu alaihi wasallam, gerik-gerik sallallahu alaihi wasallam, atau jalan daripada gerik menuju Gua Musang, atau juga menuju daripada gerik menuju jeli-jeli jalan, turun gunung naik gunung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bid'ah yang seperti itu. Kalau kita tengok daripada sujud, Nabi kita tidak suruh kita berzikir dengan panduan hukum akal, masih mengikuti jalur agama atau jalur sunnah Rasulullah SAW. Itu tidak boleh dikatakan bid'ah dhalalah. Makanya itu muncul satu berbicara daripada ulama, kalau perkara baru tadi itu memang di segi barunya baru, sebab Nabi kita tak pernah buat. Maulid dan Rasul memang sebagaimana dikatakan itu tidak pernah diadakan secara beramai-ramai di zaman baginda itu juga di zaman para sahabat. Mereka yang mengatakan semacam itu kita katakan na'am, itu memang betul. Akan tetapi perayaan yang kita adakan tadi itu secara garis dasarnya Nabi kita pernah buat. Mana buktinya? Nabi kita puasa pada tiap hari Senin. Kenapa puasa pada tiap hari Senin ya Rasulullah? Sebab itu adalah hari kelahiranku. Nabi kita mensyukuri hari kelahiran beliau dengan ibadah. Nah, jadi dengan kita, siapa yang tidak mengenal atau yang tidak mengamat
betapa berjasanya baginda Nabi kepada umat. Dan siapa yang merasa boleh berlepas daripada pedoman hidup daripada baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi pada saat perayaan itu kita adakan, yang pertama mungkin baru kena dirayakan secara beramai-ramai, tapi karena dia masih minhu daripada agama, tuntutan agama, tidak percaya dan tidak bertentangan dengan garis-garis besar haluan agama, maka ulama mengatakan itu tidak termasuk daripada bid'ah dhalalah sebagai bagian yang kedua daripada dua pembagian bid'ah. Sebab mereka mengatakan tiap perkara baru, ada perkara baru yang bercanggah dengan hukum, ada perkara-perkara baru yang tidak bercanggah dengan hukum, ada perkara-perkara baru yang elok, ada perkara-perkara baru yang tidak elok, ada perkara-perkara baru yang positif, ada perkara-perkara baru yang negatif. Maka perkara-perkara baru yang positif, yang elok, yang baik, siapa yang tidak menikmati dan tidak berterima kasih dengan pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid? Pernahkah di zaman para sahabat Nabi pengajian diadakan secara khusus antara maghrib dengan isya? Pernahkah diadakan di zaman Nabi di samping masjid terdapat gerai-gerai orang berjualan? Manfaatnya kita dapat siraman rohani, kita dapat ilmu, kita dapat beriktikaf, kita dapat bersama, kita mendapatkan curhan rahmat dan maghfirah daripada Allah dan juga penghujungnya keampunan dosa. Mereka juga di sana dapat duit. Yang jual minyak harum, yang jual sorban, yang jual syal, yang jual tasbih, yang jual kitab, dapat semuanya manfaat. Jadi dari sudut pandang kebid'ahannya baru memang, tapi baru yang menguntungkan dan masih tidak lari daripada jalur hukum. Yang semacam itu kata ulama namanya bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, satu perkara baru tapi yang terpuji. Bagaimana sampai boleh terpuji? Tidak karena Nabi kita bersabda, iya muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap yang bid'ah itu sesat dan tiap yang sesat itu membawa ke dalam neraka. Nabi kita kata kulu semuanya. Enggak bang, bukan kulu, bukan semuanya. Ada perkara-perkara baru tapi tidak sesat. Mana buktinya? Mana buktinya? Itu terbukti sejak daripada zaman baginda. Di zaman Nabi kita sendiri banyak perkara-perkara baru yang para sahabat Nabi kita tidak mendapatkan pedoman dan bimbingan daripada Rasulullah, hanya semata-mata inisiatif daripada mereka. Nabi kita tidak langsung katakan, itu dhalalah tuh, itu sesat tuh, itu bawa masuk neraka. Nabi kita tak pernah kata semacam itu. Nabi kita tanyakan kadang-kadang, Nabi kita pastikan terlebih dahulu, Nabi kita panggil, kenapa dengan anda tadi itu, atau siapa yang bercakap tadi itu, siapa yang bercakap pada masa aku i'tidal tadi itu menambah-nambah selain daripada apa yang aku ajarkan, yang Nabi kita ajarkan pada masa kita i'tidal. Idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk ikutlah rukuk, apabila imam i'tidal, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Itu Nabi kita ajarkan. Sahabat tadi itu kena terlampau mahabbah kepada Allah, kena terlampau cinta kepada Sang Pencipta, maka rasa tidak puas dengan lantunan sami Allahu liman hamidah, maka disambung oleh beliau di belakang Nabi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi kita ajarkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ya Allah segala puja dan puji untukmu. Disambung lakal hamdu hamdan, puji-pujian thayyibah yang cantik, mubarakan yang penuh dengan barakat, hamdan thayyibah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lepas salam Nabi kita tanya, Nabi kita kata manil mutakallimu anifan, siapa yang cakap tadi itu? Apa dia lebih pandai daripada aku? Itu mafhum daripada pertanyaan. Siapa yang menambah-nambahkan zikir tadi itu? Nabi kita tanya dulu. Beda dengan orang-orang sekarang. Orang sekarang belum tanya macam mana maulidnya, macam mana Islam Mi'rajnya, macam mana bacaan Yasinnya, macam mana tahlilnya, langsung bid'ah, masuk neraka. Kalau orang tahlil, orang Jumat masuk neraka, yang pergi ke Bukit Jalil masuk kemana? Itulah olehnya manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah ditanyakan semuanya senyum, tadi yang bercakap takut kalau tersalah. Tak ada yang menyahut. Siapa yang
cakap tadi itu? Nabi kita kata, senyum semuanya. Tapi selepas Nabi kita sambung, aku telah melihat lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba. Siapa yang akan mendapatkan kehormatan mengangkat kata-kata itu kepada Allah? Laqad ra'aitu bid'an wa thalatsina malakan yabtadirunahu. Aku tengok lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba saling dahulu mendahului untuk mengangkat kata-kata tadi itu kepada Allah. Setelah Nabi kita pergi, aku ya Rasulullah. Langsung mengaku sahabat itu. Subhanallah. Maksudnya macam mana? Maksudnya kan tadi tak ada jawaban. Mereka katakan itu berarti bolehnya karena Nabi kita restu. Enggak, kita bukan bermula dari situ. Permulaannya macam mana ada di antara daripada sahabat Nabi buat benda baru yang Nabi kita tidak ajarkan. Apa bedanya? Macam mana masyarakat kita membaca surah Yasin di masjid malam Jumat sedangkan Nabi kita tidak ajarkan? Tidak ada bedanya. Tapi bagaimana hukumnya? Nah, kalau bagaimana hukumnya kita tengok. Semacam mana Nabi kita tengok. Yang tadi itu Nabi kita katakan, aku telah melihat beberapa malaikat dan Nabi kita sanjung. Tengok dengan kejadian yang berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Pada saat itu Barirah mengadu. Sampai pukul berapa nih? 9:30. Allahu Akbar. Barirah mengadu. Barirah itu hamba saya perempuan. Jadi dengan beliau minta bantu dengan Sayyidatuna Aisyah nak membebaskan diri daripada kehambaan, nak juga merdeka macam mana orang ramai, bebas, tak lagi sebagai hamba saya yang akan diperjualbelikan, tidak nak atau tidak mau sebagai hamba saya yang kalau pada kawin dapat anak, dapat zuriat, anak buah, anak cucu jadi hamba saya lagi. Maka minta bantu dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang pada saat itu kata keluarga daripada Barirah, kami mau menjual Barirah dan berkenan kalau Barirah itu dimerdekakan, tapi walaknya kami punya. Walak itu bahasa Arab artinya hak pewaris atau hak untuk mewaris harta peninggalannya itu jadi hak milik kami. Secara undang-undang hukum, secara sunnahnya macam mana? Sesiapa yang memerdekakan hamba saya, kalau hamba saya itu nanti ada duit, ada harta, ada warisan dan kebetulan dia tidak ada ahli waris, maka harta yang dimiliki oleh hamba saya kita merdekakan tadi itu akan kita waris, akan jadi hak kepunyaan kita. Siapa yang memerdekakan berarti dialah yang memiliki wala, hak mewarisnya. Itu namanya al-wala uliman a'ta. Jadi pada satu Sayyidatuna Aisyah yang nak beli dan yang nak memerdekakan Sayyidatuna Barirah. Tapi kata mereka tak apa, tapi kami yang mewaris warisannya. Nabi kita langsung marah. Nabi kita kata, kullu syartin laisa fi kitabillahi bahwa batil. Tiap syarat yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis hukumnya batil. Nabi kita komplain. Kenapa? Nabi kita komplain karena tidak ikut pedoman hukum. Sementara dengan cerita maulid tadi itu, macam itu juga baca Yasin, macam juga dengan tambahan zikir daripada sahabat, itu ikut pedoman hukum. Kenapa? Sebab memang kita disuruh untuk kita menyanjung, untuk kita memuji Allah Jalla wa'ala. Memang kita disuruh untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya terrelatif. Banyak menurut Tuan Haji belum tentu banyak menurut saya. Mungkin banyak menurut Tuan Haji itu 30 rakaat, menurut yang lain 300 rakaat, menurut yang lain sampai 1000. Itu kita tidak perlu heran. Itu sebagai satu anugerah daripada Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan seseorang tadi itu dapat beramal pada tiap harinya sembahyang sampai 300 sampai 1000 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai ke penghujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama Allahu Akbar. Rakaat kedua Waladdallin. Urutan surah rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis. Sahabat kali jadi imam aja tuh buat baca. Lepas baca Wadduha, qul hu. Lepas Alam Nasrah, qul hu. Lepas Watir, qul hu. Lepas Idza Zur, qul hu. Lepas Wal Adiyat, qul hu. Jadi kata para sahabat yang menjadi makmum, "Bang, tuan imam, ini apa pula nih?" Jadi itu yang bertanya tadi itu mungkin salah silah Wahabi Salafi dengan Wahabi. Tapi mereka sudah masuk berubah karena mendapatkan panduan dan bimbingan daripada Rasulullah sehingga mereka berubah secepatnya. Gimana ceritanya? Setelah selesai, sahabat komplain, "Tuan Imam, apakah tidak memadai dengan Wadduha dengan Alam Nasrah? Wadduha pada rakaat yang pertama, Alam Nasrah pada rakaat yang kedua. Sudah selesai, habis Wadduha rukuk, habis Alam Nasrah rukuk, tak sambung balik dengan ayat sambung atau ditambah dengan bacaan surah sebelumnya." Jadi kejadian tadi itu di SMS oleh sahabat ke baginda Rasulullah SAW, masuk dalam Facebook nanti kita baca. Ada orang komplain dengan imam di masjid yang dengan imam tadi itu baca Wadduha dengan Qul Huwallahu Ahad, Alam Nasrah juga dengan Qul Huwallahu Ahad, dan dilaporkan. Macam mana pada saat Nabi? Nabi kita tidak sebagaimana sikap sebagian daripada jamaah kita sekarang. Jamaah kita sekarang kalau dengan benda baru, bid'ah, dhalalah, sesat, masuk neraka. Nabi kita panggil orang. Nabi kita kata, "Nih Facebook yang saya terima daripada sahabat, laporan daripada mereka semuanya. Jadi kata mereka, apakah tak memadai dengan surah yang sudah dibaca sehingga harus mendampingkan, menyertakan 2 surah pada tiap rakaat?" Nabi kita tanya orang tadi itu, "Kenapa awak buat benda macam tuh?" Nabi kita tak katakan dhalalah, Nabi kita tak katakan sesat, tapi kita panggil dan Nabi kita swastiaza. Nabi kita tanya, "Kenapa Anda lakukan benda tadi itu?" Jadi kata sahabatnya berkenaan, sebab surah Qul itu ada beberapa sifat Allah dan aku menyukainya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diranakan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad, hanya kepada Allah lah terkabulkan segala hajat dan permintaan. Lam yalid wa lam yulad, di situ sifat Allah yang sempurna. Aku senang, seronok, rindu dan suka. Itu saja jawabannya. Jadi dibaca Qul Hu pada tiap kali sembahyang, Nabi kita tidak pernah ajarkan macam itu. Kan sama tadi dengan cerita Isra Mi'raj, sama juga dengan tali pada malam Jumat. Mereka tidak komplain dengan tahlilnya, tapi komplain dengan gerak kepalanya. Dengan lagu la illallah. Kenapa la ilaha illallah? Kenapa macam itu saja? Ya Arhamar Rahimin. Itu Mawi, kemudian dengan Amu, kemudian dengan Serpa Faizul, Faizalka yang buka baju itu dia angkat mikrofon turun ke bawah pentas, tak ada yang komplain. Komplain dengan orang berzikir, kenapa? Dengan itu selera Pak. Dan tidak mau macam mana? Kadang-kadang kita ada yang satu la ilaha illallah, la ilaha illallah, hasbi atau dengan dikit-dikit yang suara sallallahu alaihi wasallam. Ada yang anggung macam itu. Ada juga yang ke samping. Karena keasyikan pada masa berzikir. Jadi kalau itu yang mereka permasalahkan, buka kitab Hayatus Sahabat yang ditulis oleh Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahnawi. Di dalam kitab itu menyatakan bahwasanya para sahabat Nabi pada tiap pagi mereka berzikir, yatamayaluna katamayulil asjar, kepala mereka, badan mereka berlegang-legok sebagaimana dengan dahan atau dengan daun kayu yang dimainkan oleh angin. Takkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau macam tu
lagi. Yang 3 terakhir itu untuk apa sebenarnya? Aku sudah terjalan masuk ke dalam udah. Untuk apa lagi dikacau macam tuh? Dulu pada masa ada beduk, kan beduk tuh langsung pukul macam tuh ya. Tapi ternyata tidak, sini dulu, kayunya dulu. Bunyi macam mana? Dung. Kita kan api tuh. Sebab yang diperlukan yang dung itu bukan yang tok ke kayu ke situ. Kan sana mesti ada. Kayu itu ke kayu ke tiangnya dulu dipukul ke atas baru dung dung. Sampai detik sekarang tidak ada yang mempermasalahkan cara pemukulan beduk yang semacam itu. Banyak benda-benda sia-sia yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, tapi ada dalam kehidupan kita. Jadi apa bedanya? Tapi tadi itu 1 kebiasaan, 2 keseronokan, rasa nikmat, rasa ringan badan kita berarti kita. Karena kasihkan kita. Sehingga orang yang dengan musik pun dengar telinganya mendengar, tapi kenapa kepala beragu-agu? Senyap dengar macam tu, tegak macam tu. Nah, beragu-agu kepala pada saat kita mendengar macam juga itu dengan Habib Syekh. Ada yang hahaha. Peserta. Khairul bariyah nadra ilayya nadar khairul bariyah. Ya anak-anak lebih banyak lagi. Coba kalau rasanya anak-anak di mana ada yang hahaha-nya? Dhahara dinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dhalikal fadlu min Allah. Allah toke tapi ya bagi kita tidak pernah mempermasalahkan yang seperti itu, tidak pernah mempermasalahkan yang seperti itu. Kereta banyak benda dalam kereta yang tidak terlalu diperlukan. Kalau tanpa itu pun kereta boleh jalan. Nah, jadi itu kalau secara rasional. Tapi kalau secara hukum, sahabat orang yang pertama ya namanya Nabi Dzikir. Jadi bukan masalah geraknya yang dimasalahkan tahlilnya. Kalau dengan tahlilnya Nabi kita bersabda jadidu imanakum, berbahagialah iman keyakinan kalian dengan mengucap la ilaha illallah. Nabi kita bersabda afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik yang aku ucapkan dan juga oleh para nabi-nabi yang terdahulu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dan seterusnya. Jadi secara amnya hadis menggalakkan, memerintahkan untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya tanpa ada jumlah hitungan. 1, tanpa ada batasan waktu. 2, tanpa ada batasan tempat. Yang 3, apakah pada malam Jumat. Kenapa kita pada malam Jumat baca Yasin? Sebab karena terkumpul beberapa kemuliaan, itu saja ceritanya. Kita makan yang lebih afdal. La ilaha illallah, alhamdulillah. Mana? Takkan dengan kita buat keduri kawin di tempat di rumah yang paling wudu. Pemandangannya tak ada, rumahnya bocor, halamannya becek, pemandangannya semuanya jelek. Tidak ada buat keduri kawin di situ. Mesti kalau untuk keduri kawin cari tempat yang lawa, cari tempat yang selesa, cari tempat yang nyaman. Packing nyaman, keluar masuk jemputan untuk tetamu nyaman, dan juga untuk penyajian makanan pun juga nyaman. Di samping sirkulasi udara keluar masuk nyaman dan indah. Nah, kenyamanan yang semacam itu diantara daripada target hidup. Apa bedanya malam Jumat waktunya mulia, malam Jumat malam hari yang dikatakan sebagai Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin. Malam Jumat adalah hari yang dirisaukan oleh semua makhluk akan berlakunya hari kiamat. Jadi semacam itu kalau kita teliti dan juga kalau kita pelajari, kita akan akur dengan pembagian ulama yang mengatakan bid'ah adalah suatu perkara baru,
tapi sebelum Anda katakan perkara baru itu haram atau halal, maka kita cek terlebih dahulu, kita pastikan terlebih dahulu apakah dia bercanggah dengan hukum atau tidak, apakah dia ikut jalur hukum atau tidak, apakah dia tercakup dalam kaidah-kaidah umum atau tidak. Kalau tidak tercakup berarti dhalalah, tapi kalau tercakup berarti mahmudah, terpuji dan juga hasanah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa awak baca 2 surah sekali? Cukup dengan 2 duha tanpa harus membaca qul huwa setelahnya. Jadi kata sahabat tadi itu, karena aku cinta dengan qul huwallahu ahad sehingga aku senantiasa membacanya. Nabi kita kata bid'ah, dhalalah, masuk neraka kamu. Tak, Nabi kita kata hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cinta kamu kepada surat tadi itu akan membawa kamu ke dalam surga. Artinya, kalau seandainya dengan kalian tak nak paham, tak mau mengerti, paling tidak bijak sedikit, sebagaimana bijaknya Rasulullah SAW, tidak langsung mengatakan halal ataupun juga haram, melainkan setelah ditanya terlebih dahulu, dipelajari secara cermat, dan juga dipastikan apakah sesuai dengan hukum atau tidak. Sebab macam tu pedoman sunnah daripada baginda. Kalau bercanggah tadi kita kondisi seperti yang tadi itu Nabi kita kata tidak, itu tidak boleh. Siapa yang memerdekakan berarti dialah yang berhak untuk mendapatkan wala warisannya. Itu satu. Macam juga ada 3 orang sahabat datang, 3 orang sahabat terakhir kami berkuda, insyaallah. Itu bawa semangat kadang-kadang, tapi pada masa nanti pergi ke mana Tanjah, daripada Tanjah pergi ziarah ke tempat Ibni Mashish. Ibni Mashish ini adalah guru kepada Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah, tempatnya puncak gunung yang betul, dalam hitungan 1000 sekian ratus meter menjulang ke langit tempat itu daripada permukaan laut. Jalannya boleh tahan, jadi semuanya lereng. Jadi kalau drive kita, kalau pemandu kita terlansap sikit saja, apa yang banyak sikit saja, kita sudah berada di alam akhirat pada waktu itu. Saudara, madunya laju. Kita laju kalau jalan street apa? Jalan belok dan masalah. Ini dah jalan yang kona atas jurang, samping nyamping jurang. Tak ada pagar, tak ada tembok, tak ada apa-apanya, jalan itu macam-macam berapa. Kita boleh tengok macam itu, kita tengok sudah bisa udah macam-macam kalau berkereta gitu lah. Jadi kita ketakutan pada itu. Takut itu juga besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Masya Allah, tabarakallah. Bayana kita ceritakan tadi itu cerita terakhir tentang bid'ah juga, tentang rombongan daripada sahabat. Nah, tahu betul tentang apa amalan Nabi. Setelah sampai ke tempat baginda Nabi kita tidak ada di tempat. Sehingga dengan mereka menanyakan tentang amalan baginda Nabi, amalan keseharian baginda Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan oleh Sayyidatuna Aisyah, maka naon taqalluha. Sepertinya dengan mereka merasa beranggapan sikit sangat amal ibadah Nabi kita laksanakan. Nabi kita malam tidur, nanti penghujung malam bangun tahajud, lepas tahajud kata Nabi kita tidur balik. Kalau kita tidur balik tidak terbalik, kita lain. Kalau sudah 5 menit subuh terus kita tidur, belajar betul. Itu jangan coba ikut sunnah saya, ikut sunnah apa ikut sunnah? Ikut sunnah Nabi kita tentu pada bangun. Ikut sunnah dengan kita pukul 8 baru tuh bangun. Tak boleh. Jadi setelah diberitahukan, jadi kata mereka, iyalah sikit-sikit pun, tapi kalau dengan baginda kan sudah mendapatkan kampunan dosa daripada Allah. Nabi kita marah betul. Begitu Nabi kita datang, diberitahukan tentang ungkapan perjanjian daripada 3 orang sahabat tadi itu. Yang pertama mengatakan, aku tidak akan tidur malam tahajud ibadah semata-mata. 1. Yang kedua mengatakan, aku tidak akan makan siang, kerabu apa saja aku tak akan makan. Sahabat hari puasa. Yang ketiga mengatakan, aku tak akan berkawin, aku akan hidup menghujan sampai hari kiamat. 3 orang tadi itu. 1 kata aku tak akan kawin. Yang kedua berkata, aku akan tahajud sepanjang malam. Yang ketiga mengatakan, aku akan puasa tiap hari. Begitu Nabi kita dengar, Nabi kita langsung khutbah di khalayak orang ramai.
Nabi kita bersabda, inilah asyarakum, marah-marah lagi, inilah asyarakum wa atfarakum wa a'lamukum billah. Aku orang yang khusyuk, yang paling kenal, yang paling tahu dan yang paling bertakwa kepada Allah. Sesiapa saja yang membenci sunnahku, mabadratin ba'an sunnati balesa mini, itu Nabi kita komplain, marah betul. Kenapa? Sebab itu menyalahi sunnah. Beda dengan yang tadi Nabi kita sanjung. Jadi kalau macam itu bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya harus bijak dan cermat. Kalau saatnya bertentangan kita katakan tidak. Kalau ternyata elok dan cantik kita katakan itu diantara daripada perkara yang diperbolehkan.